tim saya yang melihat. Jadi tim saya dari tim koki, tim helper yang menyediakan waiters itu sebenarnya saya lagi keluar. Pas saya lagi keluar, saya ditelepon, "Pak, ini ada Mbak Paula." Terus, "Oh iya, minta foto Gi." Saya bilang, "Nggak mau Pak, Mbak Paulanya buru-buru pulang." Sama siapa? Ada laki-laki sama laki-laki. Kayak gimana? Gendut, tinggi, kacamata. Gondrong nggak? Gondrong Pak. "Oh iya, itu teman saya juga." Saya bilang gitu. "Itu teman saya juga. Namanya Niko." Percaya nggak percaya? Percaya nggak percaya? Jadi saya nggak bisa bilang statement bahwa Niko keseret karena masalah ini atau nggak keseret masalah ini, saya nggak tahu. Tapi saya percaya nggak percaya aja. Isu hubungan gelap yang diduga dijalin Paula Verhoeven dengan sosok bernama Niko hingga kini masih menuai sorotan. Bagaimana tidak, pria bernama Niko itu tak lain merupakan sahabat dari suaminya sendiri. Menariknya, di tengah tak kunjung meredanya prahara rumah tangga mereka, telah muncul sosok baru yang ikut buka suara. Ya, sosok itu bernama Wisnu yang merupakan sahabat dekat Baim Wong dan juga Niko selama hampir 20 tahun lamanya. Dan ketika ditemui awak media kemarin, Wisnu pun menguak fakta baru terkait dugaan hubungan terlarang Paula dan Niko. Lantas, seperti apa kesaksiannya? Benarkah Wisnu sempat melihat langsung kebersamaan Paula dan Niko? Serta bagaimanakah pula sosok Niko di mata Wisnu? Sama Niko juga asik. Niko tuh orangnya asik banget gitu loh. Saya sering jalan sama dia, kemana sama dia tuh Niko. Niko tuh orangnya asik. Sama Niko juga temenan, sama temen zaman kita masih ya dibilang serudak-seruduk lah. Percaya nggak percaya? Percaya nggak percaya? Jadi saya nggak bisa bilang statement bahwa Niko keseret karena masalah ini atau nggak keseret masalah ini, saya nggak tahu. Tapi saya percaya nggak percaya aja. Bukan lihat langsung. Ini saya luruskan lagi. Tim saya yang melihat. Jadi tim saya dari tim koki, tim helper yang menyediakan waiters itu sebenarnya saya lagi keluar. Pas saya lagi keluar, saya ditelepon, "Pak, ini ada Mbak Paula." Terus, "Oh iya, minta foto Gi." Saya bilang, ya kan kalau kita usaha kedatangan artis kan seneng. Saya cuma berpikir bahwa ini promosi gratis, itu aja. "Nggak mau Pak, Mbak Paulanya buru-buru pulang." Sama siapa? Ada laki-laki sama laki-laki. Kayak gimana? Gendut, tinggi, kacamata. Gondrong nggak? Gondrong Pak. "Oh iya, itu teman saya juga." Saya bilang gitu. "Itu teman saya juga. Namanya Niko." "Oh ya sudah." Setelah itu saya telepon Baim. Lu nggak ke ini kemana, ke tempat gue, ke warung gue?" "Enggak, gue di kantor." "Kenapa bro?" "Iya, ini Paula di warung gue nih." "Sama siapa?" "Sama Niko." "Oh iya bro, iya gue nggak ke situ, gue di kantor." "Oh udah, selesai gitu aja. Nggak ada yang lain." November 2023. Apapun yang terjadi ke depannya, saya sama pengacara saya, ya kita sudah siap apa yang terjadi. Ya, paling itu aja. Punten banget, saya nggak akan ada pertanyaan. Saya tahu kemana-mana. Sekali lagi maaf buat semua wartawan. Ya. Udah itu aja sih. Nggak ada, memang kan ada beberapa kali ke warung sampai dengan anak-anak akhirnya dapat foto dengan Paula. Memang Paula, "Saya sendiri aja ya." "Oh ya udah Mbak." Udah pada foto lah, namanya anak-anak dari daerah foto sama artis, siapa sih yang nggak mau kan gitu kan, kebanggaan mereka gitu kan. Kita juga kan saya upload lah ke sosial medianya warung saya gitu. Itu nggak ada yang mencurigakan, kalau yang mungkin nggak ada, normal aja semua. Karena tadi saya bilang ada sekitar 2 kali 3 kali lah kurang lebih, saya juga kurang paham, itu ada di tempat saya gitu. Setelah itu saya nggak tahu lagi, dan
ini kan nggak beredar gitu, nggak ada beredar isu-isu yang seperti sekarang gitu. Jadi kita fine aja, saya juga fine aja, santai. Kalau memang itu diperlukan ya mungkin saya datang gitu. Karena yang memang nggak ada gitu loh. Saya kan bicara fakta aja. Gitu, sekarang orang cuma datang kok makan, emang siapa yang salah? Kan nggak ada yang salah gitu loh. Walaupun dia Paula sama Niko datang ya karena kan kedekatan si Niko sama Baim itu kan dekat sekali. Kalau dia dekat sama istrinya wajar, bener apa enggak? Gitu loh. Ya mungkin Niko nemenin Paula makan ya. Why not? Iya, praduga tak bersalah itu kan ada ya. Mungkin kalau saya kaget dibilang, ya masa sih? Gitu aja. Masa sih? Kan ya namanya kita temenan semua gitu kan. Masa sih? Cuma kemungkinan itu ada. Kita nggak tahu orang kita hidup. Bener nggak? Kita kan hidup yang nggak mungkin kalau udah mati. Pasti nggak ada kemungkinan lagi gitu. Kita hidup, kepala boleh hitam sama hitam, hati siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Gitu ya, kalau saya sih mudah-mudahan tidak. Gitu. Kisah drama rumah tangga Baim Wong yang kini berada di ujung jurang tidak hanya berkembang semakin panas, tetapi juga memantik reaksi orang banyak. Ya, satu persatu orang dekat Baim pun ikut bersuara. Apalagi dalam konferensi persnya beberapa waktu lalu, bapak dua anak itu memberi sinyal bahwa dirinya telah dikhianati oleh sahabat dekatnya sendiri. Namun menariknya, lambat laun sikap Baim nampak berubah 180 derajat. Ia yang sebelumnya tak sedikit pun segan untuk menguak fakta-fakta dari rumah tangganya, kini memilih bungkam dan menutup mulut rapat-rapat. Saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam beberapa kesempatan, Baim Wong hanya meminta doa yang terbaik dari masyarakat. Seolah memberi tanda jika Baim sudah melunak dan siap berdamai dengan diri sendiri. Jadi gini aja, pokoknya doain aja yang Nah, terbaik itu kan ya. minta didoain. Jadi gini loh, saya berusaha menamaikan diri saya dari kemarin. Kadang-kadang apa yang saya lakuin, mau ngomong salah, mau diem salah, apapun salah. Jadi di persidangan aja. Nanti kalau memang dari pihak sana butuh bukti, buktinya nanti di persidangan akan keluar semuanya. Nah itu kan artinya dari awal kan memang ada sebut kalimat dari kamu yang mengatakan memang ada orang ketiga. Ya sekarang gini aja, mau bener atau enggak, lihat aja di persidangan ya. Udah itu aja, jangan terlalu diinin lagi. Nanti kemana-mana. Silakan menuju loket kasir. Kita yang bersangkutan nanti membuktikan di persidangan gitu kan. Semua dalil-dalil yang mungkin gitu ya, yang pernah teman-teman tanyakan pada saat pertemuan yang pertama dan kedua. Ya kalau soal itu nanti biar pada saat persidangan lah ya, untuk dibuktikan semuanya gitu. Karena persoalan mantap nggak mantap itu kan sebenarnya lebih kepada persoalan itu bagaimana ketetapan hati. Nah, ketetapan hati itu kan kadang-kadang kan ya namanya seseorang ya itu butuh waktu. Dan lagi pula dalam gugatan, dalam artian suatu gugatan konstatiosa ya, itulah gugatan jawab-jawab itu sebenarnya setiap tahap itu dibuka ranah untuk mediasi atau perdamaian. Jadi tidak menutup kemungkinan nantinya itu akan terjadi. Itu ya. Kalau aku sih ya berharapnya sih namanya aku kan melihat mereka tuh serasi ya gitu. Jadi yang satu cantik, yang satu ganteng, buru-buru aja. Yang satunya cantik, yang satunya ganteng. Ya kalau aku sebagai masyarakat gitu ngelihatnya kan, wah ini cocok nih berdua gitu kan. Anaknya juga kan cakep-cakep gitu kan, ya cocok aja. Jadi kalau aku mah mendoakan yang terbaik, semoga kalau memang bisa rujuk ya rujuk gitu aja sih. Kalau aku mah namanya kita kan siapapun itu, siapapun artisnya gitu kan, artis-artis public figure yang sedang bermasalah dalam proses perceraian ya kalau bisa kembali baik mah alhamdulillah.
Sepertinya banyak pertimbangan Baim, sehingga kini ia tak lagi membuka polemik rumah tangganya dan meluapkan kekecewaan yang telah dipendam selama 1 tahun kebelakang. Hebatnya lagi, memanasnya kisruh rumah tangga Baim dan Paula tampak tidak memberikan dampak apa-apa terhadap kasih sayang kepada dua buah hati mereka. Hal itu pun terbuktikan dengan ucapan Baim Wong ketika hadir di agenda mediasi ketiga yang diselenggarakan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan beberapa hari kebelakang. Di mana Baim Wong menegaskan jika hubungannya dengan anak-anak maupun Paula masih terjalin dengan harmonis sampai detik ini. Jadi yang kalian harus tahu juga, hubungan Paula saya dengan anak-anak itu baik-baik aja. Nggak ada gimana-gimana kok, benar-benar baik. Kapanpun, siapapun mau ketemu itu boleh. Jadi sebenarnya biar kita menyelesaikan masalah ini dari pihaknya kita persidangan secara tenang ya. Jangan ada yang saling ini, apalagi kalau kata-kata yang nggak benar buat Paula, kasihan juga ya. Jadi buat saya doain aja yang terbaik, itu aja. Nah, oleh sebab itu makanya pada saat ini kami mohon doa atas semuanya, dan kemudian harapannya yang terbaik bagi kedua pihak. Kalau untuk anak, kita kembalikan pada kebutuhan anak. Anak itu perlu identifikasi dari bapaknya dan ibunya. Anak itu perlu juga pengarahan, berbicara, mungkin mendapatkan suatu pandangan-pandangan apa yang harus dilakukan, sehingga bapak dan ibunya, kehadiran bapak dan ibunya tetap diperlukan oleh anak-anaknya. Karena itu sebaiknya kedua-duanya tetap membimbing. Kalau mereka bisa berpisah, maka diberikan waktu untuk berada bersama dengan bapaknya dan untuk bersama berada dengan ibunya. Kedua-duanya perlu untuk tetap mengasuh anaknya dan jangan membuat anak itu bentrok dengan bapaknya atau bentrok dengan ibunya, karena terkadang dalam suatu perceraian tanpa disadari atau dengan disadari, seorang bapak akan memberitahukan segi negatif dari ibunya dan ibu memberikan segi negatif dari bapaknya. Di situ anak itu belum bisa menyesuaikan diri terhadap perbuatan bapak atau ibunya yang membuat suatu berita yang tidak menyenangkan, karena dia kan cinta pada ibunya. Jadi kalau ibunya yang dia cintai lalu dia juga cinta pada bapaknya, lalu diberikan suatu konflik bahwa bapak kamu sebetulnya nggak benar atau ibu kamu nggak benar, itu kan membuat suatu konflik tersendiri yang cukup memberatkan jiwa anak. Terlepas dari semakin kisruhnya suasana serta perubahan sikap Baim dalam menanggapi perkara rumah tangga, proses perceraian mereka kini masih berjalan di Pengadilan Agama. Dan pada tanggal 30 Oktober 2024 kemarin, proses perceraian Baim dan Paula sudah memasuki tahap persidangan. Layaknya agenda-agenda sebelumnya, Baim hadir secara langsung dengan dampingan sang pengacara, sedangkan Paula memilih untuk tidak hadir dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Dalam persidangan kemarin, pihak Paula pun masih bersikeras dan membantah gugatan yang dituangkan Baim Wong soal orang ketiga. Namun sempat terjadi kejadian mencolok di dalam ruang persidangan, di mana kedua belah pihak memiliki pandangan berbeda terkait kelanjutan sidang. Di satu sisi, pihak Paula menginginkan untuk melanjutkan proses sidang secara daring, sedangkan Baim Wong berharap persidangan dilangsungkan tatap muka agar berjalan lebih transparan. Dan seperti inilah momen ketegangan yang terjadi. Ini kan sebenarnya masih bisa berubah kan gugatan kan gitu. Tapi beliau tidak membuat. Itu makanya saya katakan itu kan kemungkinan akan bisa berubah kan gitu kan. Tapi faktanya pada saat ini itu udah kemana-mana tuh majelis itu. Tolong ini bisa ditertibkan gitu kan. Karena ini kan sebenarnya persidangan yang tertutup. Ini terkait dengan kesusilaan. Sampai detik ini belum ada pernyataan bahwa sidang tertutup untuk. Ya, tapi kan ini sebenarnya kan untuk memberikan suatu hal yang nyaman bagi para pihak sebenarnya gitu kan.
Tapi ini udah berseliweran sebenarnya gitu. Oh, iya. Yang menurut saya Belum ada itu pernyataan. problem sebenarnya. Itu satu majelis itu. Iya. Prinsipal karena ini perjalanan hidup dia ingin mengikuti terus persidangan, maunya offline. Oh iya. Maunya sidangnya bukan pakai online, jadi setiap minggu nggak apa-apa kita sempatkan waktu jawab menjawab. Dia bilang ini perjalanan hidup saya mau ikut ya, untuk mengetahui karena ini saya harus tahu ini. Jadi, jika diizinkan sama Yang Mulia, mungkin tidak online tapi offline. Jadi jawab hari apa ya kita saya siapkan waktu. Pasti gitu kan. Ini jadi problem sebenarnya majelis gitu kan. Jadi kami pikir ya apa ya? Tapi kalau misalnya yang bersangkutan itu menginginkan ini akan terbuka gitu kan pada saat kita pembuktian. Baik, untuk menyikapi permohonan dari saudara penggugat, maka sidang kami sponsor. Silakan di luar. Sidang berikutnya ekot itu jawabannya itu 1 minggu 3 hari biar cepat. Ini kan persoalan biar cepat. Kalau mau cepat sistemnya dengan ekot. Setelah itu pada tanggal 20 pembuktian harus hadir. Kedua belah pihak, Bang. Kedua belah pihak hadir. Jadi pengacaranya hadir, prinsipal hadir. Artinya prinsipal Mbak Embuang harus hadir tanggal 20. Tanggal 20 ya? November. Mencermati dari realitas yang ada. Supaya ini jangan mengganggu psikologis dari anak. Ini proses perjalanan hidup dia ingin tahu nih bagaimana prosesnya, bagaimana sampai berakhirnya kisah hidup dia, itu dia ingin tahu. Mungkin dia juga hadir pada saat proses pembuktian. Itu dia ngomong, aku mau hadir. Jadi karena awalnya ini keinginan dari dia, saya sampaikan. Tapi tadi agak sedikit terjadi ketegangan karena ada hal-hal yang tidak masuk akal yang disampaikan mengenai anak. Tapi Baim sudah bantah langsung di hadapan majelis hakim. Silakan 24 jam datang. Saya nggak bilang bohong, ya. Saya nggak bilang bohong. Yang namanya aksesibilitas itu tidak dalam artian itu 30%, 50-50 atau bukan. Sebenarnya itu lebih kepada keleluasan orang untuk nomor antrian banyak ukurannya gitu kan. Dengan nomor perkara Macam-macam lah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.